Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tiggy Flix. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali kita akan melanjutkan serial kesayangan kita yang berjudul The 100. Buat yang nggak paham, kalian bisa cek link di deskripsi ataupun di sudut kanan atas. Sedikit recap episode sebelumnya di mana Clark mewakili The 100 bertemu dengan Anya, pemimpin Grounder, untuk melakukan perundingan damai. Sayangnya perundingan berakhir dengan baku tembak karena kesalahpahaman Jasper yang mengira Clark hendak dilempari tombak. Selain itu terjadi kekacauan di Bahtera karena pemberontakan Diana Sydney yang berakhir dengan mendaratnya Exodus Ship di bumi. Namun sepertinya terjadi masalah yang akhirnya meledakkan kapal tersebut. Baik, daripada berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Episode 10 dimulai dengan menampilkan Clark dan Bellamy serta para remaja sedang memeriksa lokasi pendaratan Exodus untuk mencari black box ataupun korban-korban yang masih selamat. Clark terlihat sangat khawatir karena menurut informasi, ibunya adalah penumpang kloter pertama yang akan diberangkatkan ke bumi. Tapi sangat disayangkan, di sana mereka tidak menemukan apapun selain puing-puing pesawat dan mayat korban yang telah terbakar. Menurut Raven, akan sangat berbahaya berlama-lama di tempat itu. Selain ancaman dari Grounder, di sana juga ada hydrazine yang mudah terbakar. Akhirnya, Bellamy memutuskan untuk kembali ke camp. Sementara itu di camp, terlihat Jasper sedang menceritakan apa yang terjadi dengan perundingan antara Clark dengan pemimpin Grounder. Dengan penuh percaya diri, pemuda itu menceritakan bagaimana buasnya para Grounder serta mengakui dirinya sebagai pahlawan yang menyelamatkan Clark. Tiba-tiba saja mereka mendengar sesuatu di balik pagar. Setelah remaja melepaskan beberapa tembakan, Octavia langsung mendatangi suara tersebut karena mengira itu adalah Lincoln. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa yang ditembak itu adalah John Murphy yang dalam keadaan penuh luka. Murphy? Beberapa waktu kemudian setelah John dibawa ke dalam camp, kelompok Bellamy pun kembali. Sesuai dengan hukuman yang telah disepakati, dia langsung berencana untuk membunuh John. Apalagi penjelasan John yang dikejar-kejar oleh Grounder tidak terbukti benar karena mereka sama sekali tidak melihat satu Grounder pun di sekitar camp. Namun Finn dan Clark tidak setuju dengan tindakan Bellamy. Menurut Clark, akan lebih baik untuk mengorek informasi tentang Grounder, baru setelah itu meminta John pergi atau menerima hukuman mati. Kemudian Clark menemui Raven yang sedang mencoba menghubungi Bahtera. Ternyata tidak ada jawaban sama sekali dari awak Bahtera dan tiba-tiba saja Clark mengeluarkan darah dari matanya. Hal yang sama juga terjadi kepada Connor dan juga para remaja lain yang tadi malam membawa John ke dalam camp. Menurut penjelasan John, setelah disiksa oleh Grounder, ketika terbangun, John melihat kurungannya telah terbuka dan dia tidak melihat siapapun di sana. Akhirnya Clark memastikan kepada Bellamy bahwa penyakit yang tiba-tiba diderita oleh para remaja disebabkan oleh virus, yang merupakan sebuah balasan dari Grounder atas kejadian di jembatan. Sebuah serangan dengan senjata biologis, dan yang berperan sebagai senjata adalah John. Virus itu menyebabkan orang yang terserang mengalami demam tinggi hingga pendarahan. Hanya melalui sentuhan, virus itu hampir menjangkit seluruh remaja. Bahkan tak lama kemudian, salah satu dari remaja tewas setelah muntah darah. Satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran virus adalah dengan karantina. Oleh karena itu, Clark meminta Finn untuk mengumpulkan siapapun yang menunjukkan gejala pendarahan. Sebenarnya Octavia lah yang pertama kali menyentuh John. Namun sepertinya tubuh gadis itu kebal terhadap virus, sehingga secara diam-diam Clark meminta bantuannya untuk menemui Lincoln demi mendapatkan obat. Beberapa waktu kemudian Octavia tiba di sebuah gua yang menjadi tempat persembunyian Lincoln. Sangat disayangkan, virus itu tidak ada obatnya. Para Grounder menggunakannya untuk memudahkan mereka memenangkan pertempuran. Ya, pertempuran. Grounder berencana akan melakukan serangan saat fajar tiba. Walaupun tidak ada obatnya, namun bagi sebagian orang yang memiliki kekebalan tubuh, virus tersebut tidak akan berefek apa-apa. Lincoln sama sekali tidak bisa melakukan apapun untuk menolong para remaja. Kini dia telah dianggap sebagai pengkhianat akibat kedekatannya dengan Octavia. Oleh karena itu, Lincoln berencana untuk pergi dari daerah itu dan berharap Octavia mau ikut bersamanya. Octavia sama sekali tidak menolak ajakan Lincoln, namun dia harus lebih dulu kembali ke camp untuk memperingatkan remaja akan serangan Grounder.
Di camp, korban yang meninggal semakin bertambah, sehingga menimbulkan kepanikan. Para remaja yang belum tertular berusaha menjauh, bahkan karena merasa panik. Mereka langsung menodongkan senjata, sehingga menimbulkan kerusuhan. Demi menenangkan para remaja, Clark menembakkan beberapa peluru ke udara. Gadis itu menjelaskan bahwa inilah yang diinginkan oleh Grounder, yaitu menyebarkan virus agar para remaja terpecah belah. Kemudian Octavia muncul dan langsung memperingatkan para remaja untuk bersiap akan serangan dari Grounder. Kerusuhan pun mereda, dan akhirnya karena tubuh Clark mulai lemah, Finn dan Octavia membawanya ke dalam tenda. Terlihat keadaan John sudah lebih baik dari sebelumnya, yang mana kemungkinan virus itu tidak bertahan lama. Finn mengusulkan untuk meledakkan jembatan tempat mereka berunding, karena John mengaku untuk mencapai ke camp, dia juga melewati jalur yang sama, yang mana berarti kemungkinan hanya itu jalur satu-satunya bagi para Grounder. Beruntung mereka memiliki seorang mekanik cerdas seperti Raven. Gadis itu berhasil merakit sebuah bom dengan mencampurkan hydrazine dari Exodus dan bubuk misiu, sehingga akan menghasilkan ledakan yang cukup untuk menghancurkan jembatan. Finn memutuskan akan meletakkan bom tersebut di jembatan, namun sangat disayangkan, penembak satu-satunya yaitu Bellamy tertular virus, sehingga mau tidak mau, Jasper akan menjadi harapan satu-satunya karena pengalamannya dalam menembak. Musibah yang dialami para remaja membuat hubungan mereka semakin baik. Di tenda, Octavia dan John bahu-membahu merawat yang sakit. Sepertinya John sudah tidak seperti dulu. Dengan tulus, dia merawat Connor, orang yang dulu sangat gencar, mendukung hukuman gantung untuk John. Selain itu, musibah tersebut juga menjadi momen yang baik bagi Bellamy dan Octavia. Gadis itu berjanji akan terus menjaga sang kakak. Setelah menyadari bahwa Raven dan bomnya menghilang, Finn dan Jasper bergegas menuju ke jembatan, karena dia yakin Raven berencana untuk meletakkan sendiri bomnya. Setibanya di jembatan, Finn langsung menghampiri Raven dan berlindung. Tembakan-tembakan Jasper tidak ada yang mengenai bom, padahal genderang perang sudah mulai terdengar kencang. Beruntung di saat-saat terakhir, sahabatnya Monty datang membawa senapan baru, dan pada tembakan ketiga, Jasper berhasil mengenai bomnya dan meledakkan jembatan. Ternyata ledakan tersebut cukup besar, sehingga terlihat dari camp. Para remaja merasa sangat bersyukur ledakan tersebut berhasil menggagalkan serangan Grounder, sehingga mereka yang sakit bisa menyembuhkan diri. Octavia sangat menyesal tidak bisa ikut dengan Lincoln, karena dia harus tetap berada di camp bersama Bellamy sang kakak serta teman-temannya. Terlihat Lincoln sangat kecewa dengan keputusan itu, dia bahkan enggan melihat wajah Octavia untuk terakhir kalinya. Para remaja menyambut kepulangan Jasper dan Monty yang dianggap sebagai pahlawan, serta Finn yang sedang membawa kekasihnya Raven. Ketika terbangun, Raven menjelaskan bahwa dia nekat mengambil tugas memasang bom karena melihat keraguan di wajah Finn, dan itu merupakan ekspresi yang wajar ketika manusia sedang berpikir. Namun Raven tidak melihat hal itu ketika Finn menggendong Clark yang terjatuh. Padahal saat itu Clark sedang terjangkit virus. Tanpa mempertimbangkan apapun, Finn langsung melakukannya seolah-olah tubuhnya bergerak sendiri. Mungkin memang benar Finn mencintai Raven, tapi Raven merasa bahwa cinta yang diberikan Finn tidak seperti yang diinginkannya. Tidak seperti perasaan cinta Finn terhadap Clark. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, Raven memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. It's over. Akhirnya episode 10 pun ditutup dengan menampilkan upacara penguburan 14 mayat remaja yang tewas akibat demam. Hal ini sekaligus akan membuat mereka kekurangan pasukan. Oleh karena itu, Clark meminta Bellamy mempertimbangkan kembali untuk menerima John di camp. Sayangnya, keyakinan Clark kali ini salah. Di dalam tenda, John menggunakan sehelai kain basah untuk menutup mulut dan hidung Connor hingga membuatnya tewas. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk balas dendam atas tindakan Connor yang membuat John digantung. Apa sebenarnya rencana John? Apakah dia adalah mata-mata Grounder? Bersambung. Makin penasaran ya? Apalagi episode kali ini sama sekali tidak menampilkan nasib penduduk Bahtera dan penumpang Exodus. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Nah lo, akhirnya putus juga kan? Kira-kira gimana ya perasaan Finn? Seneng? Atau sedih? Atau campur aduk seperti es cendol? Di satu sisi saya yakin Finn merasa sedih karena mengetahui hanya dialah yang dimiliki Raven sebagai kekasih sekaligus keluarganya. Namun di sisi yang lain, dia juga mungkin merasa lega. Kini Clark tidak perlu sungkan karena Finn sudah berstatus single.
Octavia kembali membuat para lelaki broken heart ya. Bahkan Grounder yang mereka kenal buas dan kejam bisa broken heart kalau sama Octavia. Ketika Jasper dan Monty kembali ke camp setelah berhasil meledakkan bom, terlihat Octavia dengan matanya yang berbinar lagi-lagi melempar senyuman beracunnya ke Jasper. Dan jika dilihat sekilas, sepertinya Jasper membalasnya. Saya penasaran apakah Jasper akan kembali tergoda ataukah dia akan bersama gadis yang baru-baru ini mendekatinya karena merasa kagum dengan cerita Jasper tentang perundingan di jembatan. Di episode kali ini terjadi perselisihan antara Jasper dan sahabat karibnya yaitu Monty. Karena Jasper masih terus mengejar-ngejar Octavia dan mengabaikan gadis yang mendekatinya. Jasper langsung mengusir Monty karena mengira dia iri melihat Jasper telah menjadi pahlawan dan juga salah satu orang kepercayaan Bellamy. Namun pada akhirnya Jasper sadar, berkat Monty yang membawakannya senapan, mereka berdua berhasil meledakkan bom dan menjadi pahlawan. Terkadang mungkin sahabat tidak muncul di saat-saat kita bahagia, tapi dia akan selalu ada ketika kita jatuh dan terpuruk. Baik, segitu dulu videonya. Saya harap teman-teman yang sudah menonton tidak men-spoiler ceritanya di kolom komentar. Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang video ini, sangat dipersilahkan. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan dan menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian akan sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.